Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat terbuka adalah surat yang ditujukan kepada pihak tertentu, informasi pengirimnya dicantumkan, dan isi surat itu biasanya dibacakan di depan umum. Jadi kita dapat membaca atau mendengarkan surat terbuka melalui media massa seperti surat kabar, televisi, internet, atau media sosial. Isi surat terbuka bisa merupakan kritik, protes, seruan, himbauan, dukungan, masukan, atau permohonan kepada pihak tertentu, misalnya pemerintah, perusahaan, sekolah, lembaga, komunitas, seorang tokoh, dan sebagainya. Biasanya isi dari surat terbuka bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama yang menyangkut kebijakan. Bisa saja diawali dari peristiwa pribadi, misalnya ada surat terbuka dari seorang istri yang suaminya bekerja sebagai anak buah kapal dan disandra oleh perompak. Namun surat terbuka itu tidak hanya untuk kepentingan satu orang, melainkan kebijakan untuk orang-orang lain juga. Bisa juga surat terbuka langsung memprotes peraturan atau produk hukum seperti undang-undang yang berdampak pada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 2-3 mengatakan, "Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah surat pujian yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dengan perkataan lain, jemaat adalah surat terbuka, dapat dibaca semua orang. Isinya bukan protes, melainkan surat pujian. Dengan mengatakan "kamu adalah", berarti Paulus menunjuk pada identitas jemaat. Paulus tidak menghimbau jadilah surat pujian atau mengharap semoga dapat menjadi surat pujian, atau memerintah kamu harus belajar menjadi surat pujian, melainkan jemaat adalah atau sudah menjadi surat pujian. Kamu adalah surat pujian. Apa yang dimaksud dengan surat pujian? Surat pujian adalah surat pengantar untuk memperkenalkan pembawa surat kepada penerima surat, yang isinya pujian tentang si pembawa surat. Jadi semacam surat jaminan bahwa si pembawa surat itu seorang yang baik. Tentu saja dapat dipahami pada zaman Rasul Paulus dibutuhkan surat pujian, karena belum ada dunia digital seperti zaman sekarang, di mana kita dapat mencari informasi tentang seseorang dari internet dan media sosial. Bukankah pada zaman sekarang, akun di media sosial dapat ikut menjadi bahan pertimbangan untuk menerima atau tidak seseorang sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa, termasuk mahasiswa teologi. Tetapi pada zaman Paulus, semua dilakukan secara manual. Surat pujian pun harus ditulis tangan di atas papirus. Lalu apa artinya jemaat adalah surat pujian?
Karena berupa kiasan, tentu saja tidak ada surat pujian yang tertulis di atas papirus. Maka Paulus mengatakan jemaat adalah surat pujian yang tertulis di dalam hati Paulus, si penulis surat 2 Korintus, dan Timotius yang menjadi asistennya. Ditulis oleh pelayanan Paulus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulis bukan pada loh-loh batu seperti 10 hukum, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya, surat pujian itu ada atau melekat pada manusianya, yaitu jemaat. Jemaat adalah surat pujian untuk menunjukkan siapa Paulus. Maka Paulus tidak perlu meyakinkan orang tentang siapa dirinya, karena jemaat sudah menjadi surat pujian bagi Paulus. Karena surat pujian ini merupakan surat terbuka, maka dapat dibaca semua orang. Artinya semua orang dapat membaca atau melihat kehidupan jemaat yang sesuai dengan ajaran Kristus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Maka surat pujian itu disebut juga surat Kristus. Melalui kehidupan jemaat, orang melihat Kristus. Jemaat menjadi saksi Kristus. Inilah identitas jemaat. Surat pujian, surat terbuka, surat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat? Kita adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang. NKB 204 bait yang kedua mengatakan, kita selalu diingatkan siapa diri kita, identitas kita sebagai jemaat Tuhan. Kita adalah saksi Kristus, kita adalah surat Kristus, surat yang terbuka dibaca semua orang. Mari kita renungkan bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai surat Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang, supaya Kristus dikenal dan dimuliakan. Amin.